sepertinya sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu di YouTube channel ini. Dan di video kali ini aku ingin berbagi bersama dengan teman-teman tentang 4 novel yang sudah aku baca. Kenapa aku ingin membagikannya? Alasannya adalah 4 novel ini menurut aku bisa menjadi alternatif bagi kita untuk bisa belajar atau setidak-tidaknya mengerti terkait dengan sejarah yang telah terjadi di Indonesia sebelum-sebelumnya gitu. Yang mungkin selama ini kita belajarnya lewat kuliah, lewat pelajaran waktu kita sekolah. Tapi novel-novel ini menurut aku memberikan kita tampilan atau mungkin suguhan yang berbeda dari apa yang kita tahu, sehingga ini bisa menjadi alternatif yang baik buat kita bisa belajar terkait dengan sejarah. Seru karena kita rasanya nggak lagi belajar sejarah. Rasanya kayak baca novel, tapi ternyata kita secara paralel juga jadinya belajar terkait dengan sejarah yang ada di Indonesia. 4 novel. Yang pertama adalah novel karya Eka Kurniawan. Judulnya adalah Cantik Itu Luka. Dan novel ini teman-teman sudah diterjemahkan di dalam beberapa bahasa. Jadi memang worth to read kalau misal menurut aku. Dan kalau misal boleh disederhanakan, novel ini bercerita mengenai 5 generasi. Nah, 5 generasi itu seperti apa? Sebenarnya ini ada nih di belakang. Oke, teman-teman semoga bisa melihat. Oke, nah di belakang dari novel ini dia ada pohon yang menggambarkan generasi-generasi yang diceritakan di dalam novel ini. Memang jadi menarik karena setting waktunya atau latar waktunya adalah pada saat pra kemerdekaan Indonesia sampai dengan masa-masa awal-awal Orba gitu, kawan-kawan. Dan bisa dibilang novel ini cukup kompleks dan detail dalam menggambarkan beberapa kisah yang ada di dalamnya gitu. Karena sebetulnya khususnya sebenarnya di sini ya, Dewi Ayu dan beberapa anaknya yang sebetulnya memang bisa dibilang anak-anaknya ini adalah anak-anak yang cantik secara rupa, kecuali yang namanya cantik. Jadi si Dewi Ayu ini punya 4 anak, 3 anaknya berupa cantik dan yang satunya namanya cantik, tapi secara rupa dinilai tidak cantik gitu ya, khususnya oleh sosial pada saat itu. Dan di sini gitu ya, memang menjadi beragam kisahnya karena masing-masing dari anak-anak Dewi Ayu, kecuali cantik gitu ya, dia menikah bersama dengan ada yang menikah bersama dengan orang militer, ada yang menikah bersama dengan preman, ada yang menikah dengan orang dengan berideologi komunis, yang sebenarnya ini akhirnya menunjukkan kepada kita bagaimana pada saat itu interaksi-interaksi antara berbagai paham yang ada di Indonesia, bagaimana interaksi dari satu kelas ke kelas yang lainnya, satu golongan atau kelompok ke satu dan lainnya, itu jadi menarik karena mungkin selama ini kita hanya tahu bahwa oke, misalnya terkait dengan Indonesia dijajah pada saat itu 350 tahun oleh Belanda, lalu oleh Jepang dan segala macamnya gitu. Tapi mungkin kita belum terpapar bagaimana pada saat itu perempuan diperlakukan gitu, khususnya di masa-masa itu. Jadi ternyata memang dari novel yang aku baca ini betul-betul terlihat ya teman-teman bagaimana perempuan itu ditempatkan di dalam sebuah society atau masyarakat. Dan juga diceritakan mengenai bagaimana dominasi militer pada saat Orba, lalu juga diceritakan mengenai orang-orang komunis pada saat itu yang pada akhirnya dibantai oleh pemerintah gitu. Dan satu tokoh yang aku sangat suka sekali di dalam novel ini adalah Kamerat Kliwon. Dia merupakan suami dari salah satu anak dari Dewi Ayu yang tadi aku sampaikan gitu ya. Ini memiliki jiwa yang sangat baik terkait dengan pembelaannya terhadap orang-orang yang tertindas. Bahkan diceritakan bagaimana pada saat itu dia melakukan pengorganisasian buruh lalu dan juga masyarakat gitu, dan juga bagaimana dia melakukan penolakan-penolakan dan pergerakan-pergerakan dari kaum-kaum elitis gitu, kawan-kawan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku ingin berbagi mengenai novel Pulang yang ditulis oleh Leila Chudori. Nah, novel ini memang menceritakan lebih banyak pada masa-masa Orba sampai dengan masa-masa reformasi gitu teman-teman. Jadi diceritakan di dalamnya ada beberapa sahabat gitu ya. Jadi memang ceritanya sih ada romansnya, ada juga persahabatan, ada juga keluarga gitu. Jadi
terkait dengan persahabatan, ada beberapa orang yang sebetulnya mereka ini sama-sama memiliki ketertarikan dan juga mungkin lebih tepatnya sama-sama bekerja gitu ya di dalam sebuah kantor berita gitu, dan ada suatu waktu di mana memang kondisi sosial dan politik tidak begitu baik di Indonesia pada saat itu, khususnya pada akhir-akhir masa Orde Lama dan juga awal-awal Orba pada saat itu. Nah, di sana mereka dari beberapa sahabat itu bahkan ada yang sampai ditangkap segala macam, dan beberapa dari mereka justru ada event ke luar negeri dan tidak bisa kembali ke Indonesia lagi. Mereka akhirnya menjadi eksil politik Indonesia gitu yang tinggal di Prancis gitu, sampai pada akhirnya mereka bersama-sama yang ada di sana, beberapa eksil politik mendirikan sebuah restoran tanah air yang menurut aku menjadi agak sedih dan gimana gitu ya rasanya, karena mereka nggak bisa pulang ke Indonesia meskipun beberapa kali berusaha, tapi yang dibangun di sana adalah restoran tanah air, which is Indonesia. Ini agak mellow dan sedih, karena mereka semua pada dasarnya ingin pulang, tapi pada saat itu kondisi politik, kondisi pemerintahan tidak memungkinkan dia untuk pulang. Sampai ada di suatu kejadian dan adegan memang ada waktu untuk pulang, tapi itu adalah momen yang ternyata tidak membahagiakan gitulah pada intinya. Nah, salah satu tokoh di sini yang memang menjadi salah satu tokoh utama ada namanya Dimas Suryo. Dia di sana di Prancis akhirnya menikah dengan salah satu orang Prancis dan memiliki anak yang ternyata anaknya ini memiliki satu curiosity yang sangat besar banget gitu ya terhadap Indonesia. Dia pada saat itu melakukan skripsi dan dia sampai akhirnya pergi ke Indonesia untuk mencari dan juga mewawancarai berbagai informan, mulai dari orang-orang yang terdampak terhadap adanya gejolak politik pada tahun akhir-akhir masa Orde Lama dan awal-awal Orba, lalu juga bagaimana sikap militer dan lain sebagainya, itu diceritakan di sini. Dan juga novel ini meskipun juga menceritakan berat terkait dengan masa-masa akhir Orla dan awal Orba, tapi juga diceritakan bagaimana perjuangan dari teman-teman aktivis di tahun 1998. Kenapa ini juga tercapture? Karena pada saat itu Lintang, anak dari Dimas Suryo, dia juga mendatangi salah satu NGO yang ada di Indonesia, yang dia di situ juga akhirnya terlibat di dalam demonstrasi dan lain sebagainya. Jadi tergambar bagaimana kerusuhan yang terjadi pada saat itu, dan tergambar pula bagaimana perjuangan-perjuangan teman-teman aktivis di tahun 98 gitu. Yang mungkin memang agak cukup kelihatan sebetulnya bagaimana pattern-pattern perjuangannya gitu ya antara teman-teman yang berjuang pada tahun-tahun Dimas Suryo gitu ya, masa-masa Orla dan awal Orba, dan juga pada teman-teman yang berjuang di akhir Orde Baru dan juga pada saat reformasi 98 itu. Jujur di dalam beberapa scene memang cukup membuat menangis ya teman-teman, karena tahu ternyata di balik gejolak politik pada saat itu ada orang-orang yang ternyata tidak bisa pulang, ada orang-orang yang terpaksa untuk tidak kembali ke negaranya, dan banyak hal lah yang juga terjadi secara personal di masing-masing orang. Dan bahkan kadang jadinya mereka juga mempertanyakan gitu, apa yang menjadi salah dari mereka dan lain sebagainya, tapi tidak ada sebuah kejelasan gitu terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dan lain sebagainya. Dan bahkan diceritakan salah satu aktivis yang ada di sini yang juga bekerja di kantor berita itu juga akhirnya dihukum mati tanpa sebuah kejelasan dan juga pengadilan yang terang gitu, tapi pada akhirnya direnggut hak atas hidupnya. Cukup sedih. Lalu yang selanjutnya adalah novel yang sama dari Leila Chudori juga, tapi judulnya adalah Laut Bercerita. Kalau misal tadi di Pulang mungkin banyak menceritakan terkait dengan aktivis-aktivis tahun-tahun 65 dan kawan-kawannya. Kalau misal ini memang lebih banyak menceritakan mengenai kisah-kisah pada
sebelum reformasi, tahun-tahun sebelum reformasi sampai setelah reformasi. Di dalam kisah ini tergambar sekali bagaimana aktivis-aktivis pada saat itu ditangkap tanpa adanya kejelasan alasan, mereka bahkan disiksa untuk mengakui sebuah hal yang tidak mereka lakukan. Mereka banyak dituduh, mereka diminta untuk membuka banyak hal yang sebenarnya mereka juga tidak tahu. Dan keji sekali menurut saya, menjadikan saya bahkan di dalam beberapa scene cukup ngeri ketika membaca, karena memang sebegitunya gitu ya, pada saat itu aparat memperlakukan kawan-kawan aktivis gitu ya. Dan juga di dalamnya diceritakan bagaimana perjuangan kawan-kawan mahasiswa yang kemudian secara konsisten membantu rakyat terkait dengan adanya isu-isu lingkungan, adanya isu-isu sosial gitu. Dan juga menceritakan bahwa ternyata pada saat gerakan itu tadi terjadi gitu ya, kawan-kawan yang berkuliah di Yogyakarta, ada satu aktivis yang ternyata sebenarnya bukan aktivis gitu, tapi memang ada intel yang masuk di sana sehingga membukalah gerakan-gerakan aktivis pada saat itu, dan satu persatu mereka akhirnya dibawa oleh aparat dan disiksa gitu ya. Dan satu hal yang menjadi sisi yang paling menyedihkan mungkin yang gak pernah kita lihat adalah bagaimana kondisi orang-orang yang menjadi keluarga dari aktivis yang dihilangkan. Karena memang beberapa dari aktivis bahkan mereka ada yang tidak tahu sampai akhirnya apakah mereka sudah meninggal atau seperti apa, ya mereka dihilangkan saja secara paksa. Termasuk beberapa aktivis yang diceritakan di sini. Dan yang paling sedih adalah bagaimana kemudian ternyata keluarga betul-betul meratapi itu tanpa ada kejelasan. Jadi makanya teman-teman menjadi sebuah hal yang luar biasa ketika mungkin teman-teman pernah melihat ada aksi Kamisan yang biasanya di depan istana gitu ya, di daerah-daerah dekat Monas itu teman-teman itu biasanya menggunakan baju berwarna hitam dan membawa payung berwarna hitam sebagai sebuah bentuk konsistensi perjuangan, karena aktivis-aktivis dan juga kawan-kawan pada saat itu dihilangkan secara paksa dan ingin mendapat kejelasan dari negara terkait dengan hal tersebut, yang sampai sekarang negara belum mampu mengungkapkan itu semua. Sedih sekali kisahnya karena keluarga salah satu aktivis, yakni keluarga laut, benar-benar kebingungan terkait dengan keberadaan laut, dan ternyata pada saat ada di sel laut juga banyak sekali mengalami penyiksaan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya cerita ini menjadi satu hal yang sangat aku ingat gitu ya, aku recall ketika aku melihat salah satu YouTube. Seingat aku YouTube channelnya adalah Menjadi Manusia, dan yang diundang pada saat itu adalah Nezar Patria, salah satu aktivis yang pada saat itu juga ditahan di tahun-tahun 98 itu. Dan kisahnya memang sedikit banyak mirip sekali dengan apa yang terjadi di sini gitu. Jadi saya juga meyakini bahwa apa yang diceritakan oleh Leila Chudori juga apa yang memang pada saat ini belum dibuka secara nyata oleh pemerintah, tapi sebetulnya terjadi pada saat itu. Oke, dan yang ketiga adalah novel Bilangan Fu. Bilangan Fu ini adalah karya Ayu Utami. Ada beberapa buku Ayu Utami yang sebenarnya sudah aku baca, dan ini adalah yang pertama. Dan membuat aku langsung jatuh cinta. Di dalamnya dikisahkan sebetulnya memang secara dominan mengisahkan mengenai dua orang sahabat yang mereka saling sama-sama belajar gitu ya, khususnya bagaimana bisa mencintai alam, bagaimana kemudian mereka juga berpikir secara kritis terkait dengan spiritualisme, dan juga diceritakan mengenai bagaimana sebenarnya militer pada masa-masa itu ya teman-teman, masa-masa Orde Baru itu juga ternyata memiliki signifikansi intervensi yang sangat begitu banyak gitu ke masyarakat, yang menjadikan masyarakat akhirnya juga tidak punya pilihan misalnya. Dan ada beberapa dilema-dilema yang memang dialami oleh dua orang sahabat ini gitu teman-teman, yang jadi menarik sekali ketika teman-teman baca, karena ini penemuan terkait dengan diri seseorang juga, sebetulnya penemuan terkait dengan spiritualisme, penemuan terkait dengan bagaimana
dominasi militer dan juga hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi banyak sekali diceritakan juga pada saat itu, dan ini memang setting latar tempatnya itu ada di daerah pegunungan gitu, yang di daerah itu juga ternyata ada banyak sekali kisah-kisah ganjil, ada pembunuhan guru ngaji, ada pembunuhan orang yang juga tidak dikuburkan, segala macam. Jadi hal-hal aneh terjadi tanpa ada kejelasan sebetulnya siapa yang melakukan dan apa sebenarnya yang terjadi. Jadi 4 novel ini benar-benar aku rekomendasikan ke teman-teman. Agak susah ya bawanya karena kayak 4. Oh my god. Oke, let me try. Oke, jadi 4 novel ini aku rekomendasikan untuk teman-teman baca, untuk bisa tahu setidak-tidaknya mengenai sejarah yang mungkin selama ini kita uh, tahu atau mungkin belum banyak tahu, atau mungkin ya kita ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin tahu alternatif dan perspektif pikiran terkait dengan sejarah yang terjadi di Indonesia. Aku merekomendasikan 4 novel ini, meskipun mungkin teman-teman juga ada rekomendasi yang lain, silahkan sekali. Nah, ini rekomendasi dari aku. Kalau misal teman-teman ada rekomendasi buku lain yang juga bisa digunakan untuk belajar sejarah kita, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bye!